Halo guys, welcome back to my channel. Ketemu lagi bersama aku Wahyu Karisma Official. Tepatnya di tanggal 12 bulan 11 ini ya guys ya. Aku mau mengucapkan selamat Hari Ayah Sedunia. Dan teruntuk ayahku, terima kasih selama ini sudah menjadi ayah yang hebat, sudah menjadi ayah yang selalu kuat untuk anak-anaknya, dan sudah menjadi pahlawan untuk anak-anaknya. Ya, karena hari ini temanya tentang Hari Ayah ya guys ya. Jadi yang dibahas hari ini itu tentang ayah gitu. Apa sih guys yang kalian rasakan, yang kalian inginkan gitu guys ya, yang kalian doakan, intinya seperti itu. Apapun itu ya guys, yang penting tentang ayah gitu ya guys ya. Nanti kalian juga boleh berkomentar di dalam video ini ya guys ya, tentang sosok seorang ayah yang gimana gitu ya guys ya. Semoga video ini bisa menjadi inspirasi dan bisa ya menjadi gimana ya guys ya, eh, sesuatu yang mungkin bisa kalian ungkapkan, intinya seperti itu ya guys ya. Jadi tuh karena hari ini tentang Hari Ayah, jadi aku akan bahas tentang sosok seorang ayah yang mungkin itu untuk ayahku sendiri ya guys ya. Jadi aku tuh anak keempat dari 6 bersaudara gitu ya guys. Yang pertama kakakku cowok, terus cewek-cewek, terus aku, terus ada adikku lagi, terus ada adikku lagi. Jadi tuh aku anak keempat dari 6 bersaudara gitu ya guys ya. Dan aku tuh salah satu anak yang boleh dikatakan itu dari 6 bersaudara itu tuh aku yang paling manja gitu ya guys ya. Sebenarnya tuh anak yang deket sama ayahku itu tuh ada aku, terus ada mbakku yang pas itu, terus sama adikku yang ragil ya guys. Sebenarnya semua deket, cuman yang paling deket, paling sering intens ngobrol, sering apa gitu ya guys ya. Jadi ya sedikit cerita ya guys ya. Jadi dulu itu waktu masih kecil ceritanya gitu ya guys ya. Aku itu kan suka banget dengan kesenian Jawa ya guys. Itu tuh aku dari umur 3 tahun ya. Kayaknya tuh aku tuh udah diajarkan sama ayahku gitu ya guys ya, tentang kesenian Jawa. Bahkan aku tuh dulu guys, waktu umur 3 tahun, 3 tahun tuh aku udah bisa menggambar wayang, wayang kulit itu loh guys, wayang kulit apa segala macamnya gitu. Jadi tuh aku emang udah diajarkan di kesenian Jawa itu udah dari sejak dini banget ya guys ya. Terus seiring berjalannya waktu gitu kan guys ya, aku semakin bertambah dewasa, udah bertambah gede. Aku juga pernah ikut dulu itu jaran. Di sini kan ada namanya kesenian jaranan ya guys ya. Aku tuh pernah juga gitu kan diajarkan bapak, yaudah kamu ikut kesenian apa segala macamnya. Terus seiring berjalannya waktu udah gede, terus berhenti guys, intinya seperti itu. Kalau boleh dikatakan ya guys ya, aku itu adalah salah satu boleh dikatakan itu orang yang tidak mampu. Jadi tuh bapak aku itu kerjanya tuh cari ini guys, cari barang bekas gitu kan, intinya seperti itu. Terus bapakku juga kuli, terus kuli ikut mobil-mobil itu loh guys, yang eh apa sih itu kalau di sini tempat kalian, Japutelo itu loh guys, Japutelo itu. Dan hebat banget ya guys ya, maksudnya tuh bisa menghidupi keenam anaknya gitu ya guys. Kalau emang orang dulu kan emang anaknya kan banyak banget ya guys ya, ada yang 6, bahkan ada yang 7, ada yang 8 gitu kan guys. Jadi bapakku tuh emang dulu kerjanya tuh buruh gitu, kuli, tapi aku sungguh sangat bangga sekali. Walaupun demikian, terima kasih untuk ayahku sudah menjadikan aku itu anak yang kuat, anak yang tegar ya guys ya. Walaupun emang aku tuh aslinya ya guys, aku tuh manja banget gitu. Aku manja, terus aku tuh orangnya tuh kalau boleh dikatakan kalau di sini tuh aleman gitu ya guys ya. Tapi buat bapak hebat, sudah mengajarkan anakmu ini banyak sesuatu yang mungkin menjadikan aku tuh sosok pribadi yang lebih gimana ya guys ya, lebih baik lah, intinya seperti itu. Jadi terus di tahun 2020 2020 itu ya guys ya, 2019 bapakku itu udah mulai kena sakit guys. Itu tuh stroke. Jadi tuh
peran bapakku di sini semua aku yang gantiin, intinya seperti itu ya guys ya. Jadi dari mulai apa dan segala macamnya, dan dari situ emang itu tuh emang mengajarkan banget ya guys kalau menjadi seorang yang bertanggung jawab itu gimana gitu ya guys ya. Kalau dulu kan bapak, jadi di tahun itu emang aku yang menggantikan peran bapakku karena bapakku sakit ya guys ya. Dan aku tuh tadinya tuh sekolah di pedalangan gitu lah guys, cuma di daerah gitu. Tapi karena bapak terhalang sakit, akhirnya aku berhenti guys, intinya seperti itu. Dan aku harus fokus kerja, cari uang untuk untuk keluarga, intinya seperti itu ya guys ya. Ya walaupun bapakku tuh selalu mengajarkan, walaupun kita itu hidup dalam kesederhanaan, walaupun kita itu hidup ibaratnya tuh nggak ada, jangan sampai kita itu mencuri terus berbohong, apalagi sampai mengambil hak orang lain intinya dan segala macamnya untuk menghalalkan segala cara untuk mendapatkan itu. Bapak aku nggak pernah mengajarkan itu guys, walaupun gimana pun juga itu harus dengan cara yang halal, intinya seperti itu. Dan jujur ya guys ya, kalau bapakku tuh orangnya tuh penyabar banget. Bahkan tuh aku tuh tidak pernah bertemu dengan orang yang sesabar beliau gitu, yang dalam arti tuh jujur malah aku pribadi aku yang sering marah guys gitu. Aku yang sering marah, aku yang kadang-kadang aku tuh yang lepas kontrol, aku tuh yang mungkin gimana ya guys ya, terkadang tuh namanya orang kan gitu, emosi kadang tak terkendali. Tapi kalau bapakku tuh orang yang paling sabar, mau dia di gimana pun, mau seperti apapun, dia tuh orang yang nggak pernah marah. Orang kalaupun dia marah, mungkin orangnya kan humoris ya guys, kalau bapakku mungkin dia tuh ya marahnya tapi sambil senyum gitu, nggak terus dia tuh marah kayak gimana tuh, enggak. Dan di tahun 2021 eh, ya mungkin ya guys ya, mungkin Allah lebih sayang gitu ya guys sama ayahku. Aku kalau manggil tuh bapak ya guys ya. Jadi bapakku tuh dipanggil sama yang di atas gitu, sama Sang Halik, intinya seperti itu. Jadi tahun 2021 bulan 1 tanggal 14 itu ya guys, bapakku tuh udah nggak ada, intinya seperti itu ya guys. Dan teruntuk bapakku, intinya hanya untuk dari anak-anakmu ya, mungkin mewakili semua anak-anakmu, kami hanya bisa mendoakan dan mengucapkan kata rindu, intinya seperti itu. Jadi buat kalian ya guys ya, buat kalian yang masih punya orang tua utuh, yang masih punya bapak, yang masih punya apa, kalian tuh harus bahagia banget ya guys. Kalau bisa jangan sampai sakiti hatinya, jangan sampai kalian itu berkata kasar apapun itu, karena kalau kalian sudah kehilangan itu tuh kalian tuh nyesel banget guys, rasanya tuh nyesel. Dan mungkin rasa penyesalan itu tidak bisa digantikan dengan apapun gitu guys, intinya seperti itu. So temanya hari ayah, jadi sedikit curhat ya guys karena ini hari ayah. Yaitu tadi, jadi konten di hari ini tuh temanya tentang seorang ayah bagi aku pribadi ya guys ya. Itu tuh ayahku tuh sosok yang sabar, sosok yang baik, sosok yang kuat, yang tegar, yang mengajarkan anaknya itu baik gitu guys. Maksudnya tuh jangan pernah tinggalkan sholat, jangan pernah lupa beribadah, intinya seperti itu ya guys ya. Jangan sampai kita itu menyakiti tetangga segala macam dan lain-lain, intinya seperti itu ya guys ya. Bahkan tuh gimana ya guys ya, karena saking akrabnya dulu tuh, padahal udah gede loh guys, tapi tuh sama bapak tuh udah malah kayak temen gitu, yang bercanda yang apa gitu. Bahkan ada tetangga tuh yang bilang, kok kamu bisa sih sama bapak kamu tuh seperti itu gitu, aku nggak bisa loh gitu kan. Ada juga yang seperti itu ya. Intinya banyak yang merasa aku pengen juga lo ngerasain keharmonisan itu. Jadi tuh walaupun kita itu hidupnya tuh ya boleh dikatakan pas-pasan gitu kan guys, tapi jangan sampai kita lupa untuk bersyukur, intinya seperti itu ya guys ya. Jadi itu yang selalu diajarkan untuk ayahku, untuk anak-anaknya, intinya seperti itu ya guys ya. So
ayahku, semoga tenang di alam sana. Dan buat ayah-ayah sedunia, terima kasih sudah menjadi ayah yang hebat untuk anak-anaknya, sudah menjadi ayah yang kuat, ayah yang tegar, ayah yang selalu ada untuk anak-anaknya ya guys ya. Karena seorang ayah juga itu tuh kalau udah seperti separuh nyawa untuk kita, itu juga penyemangat kita ya guys ya. Dan kalau di hari ayah aku ada sesuatu nih, lagu. Kalau tentang ayah tuh pasti adalah ya guys ya, lagu apa gitu yang mengingatkan kalian tentang sosok seorang ayah. Ini adalah dari lagunya Seventeen. Itu judulnya juga Ayah. Semoga lagu ini bisa mewakili perasaan kalian semua untuk ayah kita gitu ya guys di dunia, intinya seperti itu. Engkaulah nafasku yang menjaga di dalam hidupku. Kau berikan aku semua yang terindah. Kau tak pernah lelah, sebagai penopang dalam hidupku. Kau ajarkan aku menjadi yang terbaik. Aku hanya mengingatmu, ayah, di saat ku kehilangan arah. Aku hanya mengingatmu, ayah, di saat ku telah jauh darimu. Terima kasih ayah sudah menjadi ayah yang baik untuk anakmu selama ini. Sekarang hanya doa yang bisa aku berikan untuk ayah. Oke, baiklah ya guys, jadi itu tema kita hari ini tentang sosok seorang ayah bertepatan dengan hari ayah ya guys ya. Oke, baiklah, ditunggu terus video selanjutnya dari aku, Wahyu Karisma Official. Salam sayang untuk semuanya dan teruntuk ayah-ayah di dunia ini. Love you, miss you. Pokoknya tanpa ayah kita juga bukan siapa-siapa, intinya seperti itu ya guys ya. Ditunggu terus video selanjutnya. See you, bye bye.